Racikan berita. Berikanlah mereka perlindungan agar mereka tetap cinta kepada rakyatnya. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah Prabowo Subianto itu kekuatan. Adili koruptor. Takbir. Jangan sampai apabila KPK tidak melakukan tugasnya, di bagaimana di negeri-negeri lain rakyat bergerak sendiri untuk melakukan penangkapan para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di tengah teman-teman sekalian, karena punya tujuan yang sama, yaitu bangun pemerintah yang bersih demi bangkitnya kembali Indonesia. 2 hari yang lalu, Bapak Presiden Prabowo berpidato yang sangat bagus. Beliau mengatakan, saya sangat terkejut karena ternyata korupsi di Indonesia sudah sangat menakutkan dan luar biasa sekali. Dan beliau mengatakan, kita Indonesia hanya bisa bangkit kembali kalau kita bangun pemerintahan yang bersih, terutama tentu saja bersih dari korupsi. Oleh sebab itu kita semua punya tekad yang sama, mendukung Bapak Prabowo untuk membangun pemerintahan yang bersih itu, guna Indonesia dapat bangkit kembali setelah betul-betul dihancurkan selama era Bapak Jokowi. Aku kena dirimu soalnya tadi. Kita masuk orang baik. Banyak di Indonesia orang baik. Tapi orang baik itu tidak hanya cukup baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezoliman akan selalu ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Orang baik yang boleh diam. Kalau diam, maka yang jahat itu merasa dia betul. Maka oleh sebab itu kita sama-sama meminta supaya segera diambil langkah-langkah menangkap dan mengadili Bapak Jokowi. Betul. Bukti-bukti gimana Pak? Waduh, kalau hitung bukti rasanya saya sudah ratusan bukti ada ya. Tinggal bagaimana mengemasnya saja. Kalau KPK tidak berani, saya heran juga. Kita kan mantan pejabat kita ini ya. Masa kita dulu jadi pejabat kita nggak berani melaksanakan tugas kita? Kalau gitu dari dulu nggak usah diterima. Setuju? Saya nggak usah jadi KPK Pak. Saya nggak berani gitu. Nggak usah, ngomong aja. Setuju? Jangan bangga mengatakan saya siap jadi KPK, Dewan Pengawas KPK, tapi nggak berani berbuat apa-apa. Buat apa? Gimana kehormatanmu? Gimana kehormatan keluargamu dan sebagainya? Nggak bangga, itu sangat memalukan. Saya yakin anak-anak Anda pun, cucu-cucu Anda pun mengatakan apa-apa bikin malu aja. Jadi pegang KPK, mengusut aja nggak berani. Tiduran aja lah Pak, copot aja nggak usah jadi KPK. Kembali nggak ada lain, saya setuju tadi. Pak Jokowi juga nggak usah takut ditangkap dan ya kalau memang nggak salah ya nggak apa-apa. Tapi kita yakin luar biasa banyak salahnya. Kali saya katakan kita menghargai teman-teman sekalian, karena manusia itu tidak hanya cukup baik buat dirinya, tapi baik dan dia melakukan sesuatu untuk membenahi keadaan. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kezoliman itu selalu ada, bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Betul. Baik, mari kita sama-sama menjadi orang baik yang tidak diam menghadapi kezaliman. Amin. Dan kita minta juga KPK tolong laksanakan kesadaran sesuai tupoksinya masing-masing. Amin. Mudah-mudahan dengan itu Indonesia akan menjadi baik. Karena Pak Prabowo mengatakan 2 hari lalu, Indonesia dapat bangkit kembali hanya bila kita membangun pemerintahan yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita serahkan kepada Pak Laksamana Slamet Subianto. Silakan. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Faruk sudah jelas. Sekarang
kita harus menyatukan diri, melangkah bersama untuk melakukan jangan terkotak-kotak lagi. Negara kita sudah berada di kehancuran. Jadi harus gotong royong menyatukan diri. Mati sendiri. Aja. Jadi saya pertama mati. Kalau perlu digantung. Kita berbicara untuk kepentingan anak kita. Bukan kita. Kita nggak perlu ya. Yang penting negara berjalan dengan baik. Tsunami, semuanya terpenuhi untuk rakyat kita. Nah, oleh karena itu saya berharap yang hadir di sini mulai menjadi kekuatan. Amin. Dan menjadi kekuatan ya, yang kita temukan setiap saat untuk melakukan langkah besar. Ya, jelas. Baik. Ini tidak akan, kalau kita hanya gimbau-gimbau ini nggak akan pernah dilakukan karena mereka juga sudah menikmati juga. Ya. Jadi harus merebut menyiapkan diri untuk merebut melakukan tindakan-tindakan kita anggap benar untuk bangsa depan. Nepal kalau perlu juga baca lakukan apa ya kan kita membela kebenaran ya. Saya kira itu saja dari saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunarko mana Pak Sunarko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kita wajib bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita dapat berkumpul di sini, di tempat ini, di depan KPK pada hari ini, dalam rangka menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Saudara, kenapa banyak disinggung tentang Jokowi? Jokowi adalah biang kerok korupsi. Telusuri kasus Tablebong, ujung-ujungnya menyebutkan nama Jokowi. Kasus Yakul yang bancaan dengan Jokowi, biaya haji, biang keroknya Jokowi. Tentara Stok Kristianto Jokowi, tentang Noel Jokowi, tentang Nadiem pengadaan laptop, ujung-ujungnya Jokowi. Maka Jokowi adalah manusia biadab. Bagaimana? Seharusnya tidak perlu ditakuti, tidak perlu dilindungi. Gantung KPK. Kesempatan ini saya di depanmu. Gantung Jokowi. KPK. Kamu namamu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kosong momplong. Kosong momplong. Tidak ada buktinya. Yang kamu tangkap hanya orang di luar lingkungan Jokowi. Pantasnya namamu adalah Komisi Pelindung Korupsi. Komisi Pelindung Korupsi. Keluar kamu kalau berani namain saya. Saya tunggu. Saya kasih bukti. Komisi Penyelamat Korupsi. Ini bukan olok-olok tapi fakta. Saudara,
Oleh karenanya saya kasih apresiasi kepada gladiator yang memperkasai kegiatan ini. Saya ingin seperluasnya. Gladiator mempunyai 5 tujuan utama. Yang pertama, tangkap, adili, dan penjarakan para koruptor dengan tanpa tebang pilih. Ambil. Saudara, Ambil. yang kedua, pulihkan dana pemerintah yang dikorupsi oleh para tikus-tikus ini. Saudara, cukup banyak uang yang dikorupsi sehingga negara kesulitan memprogramkan, menjalankan program-programnya. Dan akhirnya Anda adalah rakyat yang begitu banyak. Pacarnya membayar laga. Demikian. Oleh karena para koruptor, kalau tadi poin 1 ditangkap, dipenjarakan, maka tidak cukup itu. Orangnya harus dirampas. Oleh karena mari kita terus asal undang-undang rampasan aset segera disahkan. Saudara, yang ketiga, mengingat tugas beratnya KPK, maka awal KPK, personil KPK perlu diperkuat agar tidak ada intervensi dari pengusaha, penguasa, pejabat, aparat, dan termasuk masyarakat umum. Saudara-saudara, jangan lupa adakan tanpa latih hukum. Jadi setiap persidangan harus bisa diikuti oleh masyarakat umum, terbuka oleh apa maksudnya? Agar masyarakat umum bisa mengetahui jelek buruknya, salah benarnya, dan siapa yang terlibat. Itu yang penting. Dan terakhir dan kelima, adakan birokrasi politik. Saudara, adanya keadaan kita seperti ini hanya sistem pemilu yang perlu diperbaiki. Ingat, terakhir dari saya, kita tetap harus bersatu dan mengedepankan etos kerja. Yang pertama, berketuhanan. Yang kedua, konstitusional. Yang ketiga, konsepsional. Yang keempat, efektif, efisien. Dan yang kelima, bermartabat dan beradab. Yang kelima dasar itu ditopang dengan moral. Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena makian. Sekali lagi, terakhir saya sampaikan, kita jangan mengecilkan juga pemerintahan sekarang. Prabowo tersandra oleh Jokowi. Betul. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan yang terhambat. Jokowi ngembat dana haji puluhan ribu tergantung-gantung untuk Prabowo dengan diplomasi negaranya berhasil mendapatkan tanah konsesi seluas 250 hektar untuk kampung haji Indonesia di Mekah. Ingat ini, jadi kita harapkan para umroh-umroh yang selanjutnya akan lebih lancar. Amin. Sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jokowi melakukan KKN, korupsi, nepotisme. Racikan Berita